Ciri-ciri nikah berkesadaran, jadi kedua pasangan, baik suami maupun istri, menyadari dari awal loh, ya, bahkan sebelum menikah, bahkan ketika mau memutuskan menikah, baik suami maupun istri, membawa hidden agenda atau hidden purpose, bahwa kita masing-masing membawa tujuan tersembunyi atau agenda tersembunyi yang tersimpan di bawah sadar. Apakah itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman, Bapak Ibu sekalian, para pemirsa? Mudah-mudahan semua sehat ya. Om Swastiastu, salam sejahtera. Ketemu lagi dengan saya ya. Ketemu dengan kita semua, teman-teman semuanya. Sebelumnya, kalau Anda semua masih ingat, saya dan waktu itu ya bincang-bincang dengan Mas Rifki, berbagi pada Anda semua tentang conscious marriage. Nah, hari ini atau kali ini saya ingin sekali berbagi mengenai conscious marriage lebih dalam. Nah, waktu yang pertama bincang-bincang kami mengenai dasar konsep dari conscious marriage itu apa, dan tidak mudah menjalani conscious marriage bagi saya yang sudah usia pernikahan 40 tahun saja, masih belajar terus ya, ditambah lagi dengan pengalaman praktek di lapangan, menemukan berbagai macam kasus ya, melalui konsultasi pernikahan. Kasus-kasus itu menunjukkan bahwa hampir semua dari kita tidak menjalani pernikahan berkesadaran. Terlepas dari latar belakang yang kita miliki. Yang saya maksud berlatar belakang di sini ya, bisa saja waktu kita menikah itu karena ibadah ya, karena ajaran-ajaran agama, karena tradisi budaya ya, atau karena dorongan-dorongan lingkungan ya, ada faktor-faktor konstruksi sosial ya yang mendorong kita memiliki alasan dan memotivasi kita untuk menikah. Tetapi selama 25 tahun saya praktek ya di lapangan, juga termasuk juga pengalaman pribadi di dalam keluarga, persoalan atau katakan masa-masa kesulitan di dalam pernikahan ya, berapapun usia pernikahan itu, sesuai dengan studi saya ya, itu lebih banyak berakar dari masalah-masalah psikologis. Dan masalah-masalah psikologis ini adalah berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan yang paling mendasar sebagai manusia yang tidak terpenuhi selama di dalam pengasuhan orang tua. Nah, itu yang mau saya review ya dari pertemuan kita yang lalu. Nah, oleh karenanya untuk bisa menikah berkesadaran, kita butuh persiapan, atau kalau saya mau pakai istilah ekonomi ya, kita perlu modal. Nah, kita perlu modal. Nah, kan kita punya semacam satu analogi ya, bisnis yang sukses itu juga ditentukan oleh modal, ya kan? Ditentukan oleh modal, ya enggak? Nah, modalnya itu ada modal tangible, ada modal intangible. Nah, modal itu yang dimaksud dengan tangible adalah modal materi, ya kan? Ya, namanya nikah juga kita butuh dana dong ya. Kalau enggak nanti kita makan apa semuanya, ya kan? Kita butuh dana. Kita modal tangible. Tapi ada juga yang modal intangible. Nah, modal intangible itu apa? Nah, modal intangible itu adalah kesiapan. Nah, kesiapannya ada kesiapan intelektual,
Ya, artinya kita memiliki wawasan, memiliki pengetahuan pernikahan itu tuh apa sih maknanya? Ya, pernikahan itu artinya apa? Ya, ada ilmu ya untuk menjalani pernikahan ini. Nah, itu secara intelektual kita bisa banyak baca buku ya, dan sumbernya juga banyak. Bisa sumber sosiologis, sumber psikologis, sumber juga ada filosofisnya, dan juga sumber agamanya. Nah, jadi persiapannya itu banyak ya. Nah, itu yang pertama. Lalu ada kesiapan emosional. Nah, kesiapan emosional ini apa? Ya, kita punya suatu skill untuk meregulasi emosi, artinya untuk mengenali emosi kita, untuk bagaimana kita bisa berempati pada orang lain ya, terutama di dalam relasi kita dengan pasangan ya. Kemudian juga ada kesiapan secara intelektual, emosional, dan juga kesiapan teknis. Misalnya kita punya enggak skill bagaimana kita berkomunikasi, welas asih, agar tidak terjadi hambatan komunikasi. Karena kalau terjadi hambatan komunikasi, maka relationship kita juga terganggu. Menjadi relationship yang tidak sehat. Waduh, kayaknya sih kesiapannya banyak banget ya. Jangan-jangan ntar semuanya pada nggak mau menikah nih ya. Don't worry, menikah itu fun. Saya udah 40 tahun loh, menikah itu fun. Fun di sini bukan berarti selalu senang-senang ya. Bahkan kita ada masalah pun, kalau kita bisa artikan itu secara mendalam, maka masalah itu juga bisa menjadi sesuatu yang fun. Nah, kira-kira begitu. Nah, itu baru satu sisi loh kesiapan kita intelektual, emosional, dan kesiapan teknis. Ada satu lagi, yaitu kesiapan secara spiritual. Nah, menikah itu apa sih dasarnya? Dasarnya tentu ada sesuatu yang perlu kita tanamkan. Ada benih, ya benih kan? Nah, benihnya apa? Benihnya adalah cinta. Nah, tetap saya percaya benih dari pernikahan, terutama pernikahan yang sehat ya, adalah cinta kasih. Nah, tetapi cinta kasih yang bagaimana? Yang perlu kita rawat. Karena cinta itu sendiri juga berjenjang-jenjang loh. Ada romantic love, ada divine love. Nah, kalau kita menggunakan platform kita Tauhid Cinta, nah maka Tauhid Cinta itu mungkin bisa disamakan atau similar dengan divine love atau unconditional love. Itu cinta yang tidak ada bandingannya kecuali cinta ilahi. Nah, tapi sekarang apa sih ciri-cirinya pernikahan yang berkesadaran? Nah, mau tahu nggak nikah yang berkesadaran itu seperti apa? Ini ada 7 loh ciri-ciri nikah yang berkesadaran. Nah, kalau tadi adalah modal ya, tadi kita bicarakan, dan juga di sesi yang lalu modal untuk nikah berkesadaran. Nah, sekarang kalau pernikahan itu sudah kita jalani secara berkesadaran, maka kita bisa ngecek nih ciri-cirinya apa ya, bahwa kita sudah menjalani nikah berkesadaran. Nah, kita mulai, karena ada 7, kita mulai dengan nomor 1. Ciri-ciri nikah berkesadaran nomor 1, sebetulnya sudah disinggung ya sebelumnya, tapi nggak apa-apa saya ulang. Nah, yang pertama adalah kedua belah pihak, jadi kedua pasangan, baik suami maupun istri, menyadari dari awal loh, ya, bahkan sebelum menikah, bahkan ketika mau memutuskan menikah, kita menyadari bahwa masing-masing dari kita, baik suami maupun istri, membawa hidden agenda atau hidden purpose. Namanya aja hidden. Hidden berarti kan tersembunyi. Nah, berarti kita tidak menyadari. Nah, sekarang kita sudah menyadari bahwa
kita masing-masing membawa tujuan tersembunyi atau agenda tersembunyi yang tersimpan di bawah sadar. Apakah itu? Yaitu ingin memenuhi kebutuhan-kebutuhan psikologis yang tidak terpenuhi di masa kecil. Nah, kita secara bawah sadar berharap kebutuhan itu terpenuhi di dalam pernikahan kita, di dalam kehidupan berelasi di dalam pernikahan dengan pasangan kita. Nah, lalu siapa yang memenuhinya? Ya masing-masing memenuhinya. Tanggung jawab masing-masing untuk memenuhi kebutuhan itu. Tetapi pasangan kita mendukung, membantu proses pemenuhan kebutuhan itu. Nah, tapi kalau untuk membantu kan mesti sadar dulu, ya enggak? Nah, jadi pentingnya masing-masing sadar akan pemenuhan kebutuhan itu. Lalu pasangan kita membantu dan mendukung proses pemenuhan kebutuhan itu. Nah, itu baru nomor 1. Lalu yang nomor 2 apa? Nomor 2 ya. Nah, kita berdua atau Anda berdua sadar perlu berupaya melepaskan pencitraan loh. Nah, kalian pasti udah familiar ya dengan kata pencitraan. Netizen juga ngerti ya pencitraan, pasti ngerti pencitraan. Nah, masing-masing dari kita menyadari perlunya bahkan pentingnya melepaskan pencitraan yang kita bawa dari kecil. Pencitraan yang kita bawa hasil dari pola asuh orang tua. Mau tidak mau ya kita harus mengakui bahwa kepribadian yang terbentuk sekarang ini adalah hasil dari pola asuh orang tua. Kita tidak membicarakan good or bad. Dan kita juga tidak mau menyalahkan orang tua. Ya, sekali lagi. Karena orang tua juga tidak paham kan. Dan orang tua sendiri juga dalam proses bertumbuh juga. Dan tidak ada pola asuh yang sempurna di dunia ini. Walaupun kita tahu teorinya. Walaupun seperti saya ya, belajar mengenai teori parenting. Wah, apakah kemudian saya udah canggih nih ya, mendidik dan mengasuh anak-anak? Tidak menjamin, sama sekali tidak menjamin. Kenapa? Karena kita sendiri juga manusia yang terbatas, manusia yang juga memiliki peristiwa-peristiwa emosional yang tersimpan di bawah sadar. Jadi kita harus melepaskan itu. Artinya apa? Artinya kita harus meninggalkan kebiasaan-kebiasaan di masa kecil. Jadi pendeknya gini deh, kalau kita masih kecil, waktu kita dulu waktu lagi diasuh orang tua ya, kalau ada keinginan kita yang nggak terpenuhi, kita biasanya ngapain? Ngambek, ya nggak? Nangis, meronta-ronta, kabur, ya nggak? Berdiam diri, nggak mau ngomong, ngambek, ya nggak? Nah, bahkan kunci kamar, nah, ngelawan. Nah, apa yang terjadi kalau kita masih membawa sikap-sikap reaktif itu di dalam pernikahan? Apa yang terjadi?